Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini, kami dari kelompok 7 mata kuliah Matematika Dasar akan menjelaskan materi tentang penggunaan turunan bagian 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Khalil Harahap sebagai moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Rafael Ernest sebagai pemateri kedua, dan Wasti Haryanja sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya Dina Khalil Harahap akan menjelaskan tentang nilai ekstrim lokal. Istilah nilai ekstrim lokal sering digunakan apabila terdapat suatu selang terbuka yang mengandung bilangan C sedemikian rupa sehingga F mempunyai nilai terbesar maksimum atau terkecil minimum. Definisi A. FC nilai ekstrim lokal F jika ia berupa nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. B. FC nilai maksimum lokal F jika terdapat interval A, B yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai maksimum F pada A, B irisan S. Dan terakhir, FC nilai minimum lokal F jika terdapat interval A, B yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai minimum F pada A, B irisan S. Langsung ke teorema A, yaitu uji turunan pertama. Misalkan F kontinu pada interval terbuka A, B yang memuat titik kritis C. Definisi 1. Jika f aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam A, C dan f aksen X lebih kecil untuk semua X dalam C, B, maka FC adalah nilai maksimum lokal F. 2. Jika f aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua X dalam A, C dan f aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam C, B, maka FC adalah nilai minimum lokal F. 3. Jika f aksen bertanda sama pada kedua belah pihak C, maka FC bukan nilai ekstrim lokal F. Baik, kita akan langsung ke contoh soal dari uji turunan pertama. Carilah nilai-nilai ekstrim lokal dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5 pada interval min tak hingga, tak hingga. Di sini pertama kita akan mencari turunan pertama dari f(x) sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5. Turunan pertama dari suatu fungsi menunjukkan laju perubahan fungsi tersebut. Jadi fungsi turunan pertama dari fungsi tersebut adalah f aksen X sama dengan 2x min 6. Kemudian kita mencari titik stasioner atau titik kritis. Titik stasioner adalah titik di mana turunan pertama bernilai 0. Maka dari itu kita memasukkan uji turunan pertama yang telah kita dapat, yaitu 2x min 6. 2x min 6 sama dengan 0. 2x sama dengan 6, maka kita mendapatkan titik kritis atau titik stasioner X sama dengan 3. Kemudian kita menguji tanda turunan pertama. Jika turunan pertama berubah tanda dari positif ke negatif saat melewati titik kritis, maka titik tersebut adalah maksimum lokal. Jika turunan pertama berubah tanda dari negatif ke positif saat melewati titik kritis, maka titik tersebut adalah minimum lokal. Untuk X lebih kecil dari 3, f aksen X lebih kecil dari 0, turunan negatif. Untuk X lebih besar dari 3, f aksen X lebih besar dari 0, turunan positif. Karena turunan berubah dari tanda negatif ke positif saat melewati X3, maka X3 adalah minimum lokal. Terakhir, kita mencari nilai fungsi di titik ekstrim. Untuk mencari nilai ekstrimnya, kita substitusikan nilai X ke dalam fungsi awal, yaitu F3 sama dengan 3 kuadrat min 6 kali 3 tambah 5 sama dengan 9 kurang 18 tambah 5 sama dengan min 4. Jadi kita dapatkan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5 memiliki titik minimum lokal di titik 3, min 4.
Grafiknya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, dalam nilai ekstrem lokal ada teorema B, yaitu uji turunan kedua. Andaikan f aksen dan f double aksen ada pada setiap titik interval terbuka A, B yang memuat C, dan andaikan f aksen C sama dengan 0. Definisi 1. Jika f double aksen C lebih kecil dari 0, maka fc adalah nilai maksimum lokal f. 2. Jika f double aksen C lebih besar dari 0, maka fc adalah nilai minimum lokal f. Untuk contoh soal dari uji turunan kedua ini, kita mengambil soal dari uji turunan pertama. Dengan soal yang sama, kita tinggal mencari uji turunan kedua. Pertama, kita mencari turunan pertama dari fx x kuadrat min 6x tambah 5, yaitu f aksen x sama dengan 2x min 6. Selanjutnya kita mencari titik stasioner. Kita cari titik stasioner, kita cari nilai x yang membuat f aksen x sama dengan 0, yaitu x sama dengan 3. Kemudian kita mencari turunan kedua, yaitu f double aksen x sama dengan 2. Terakhir, kita menguji titik kritis. Kita hitung nilai f double aksen x di titik x sama dengan 3. Uji turunan kedua, f double aksen 3 sama dengan 2 lebih besar dari 0. Maka titik x sama dengan 3 adalah titik minimum lokal. Sekian dari materi saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Maksimum dan minimum masalah nilai praktis. Nilai maksimum dan minimum dalam masalah praktis turunan merupakan nilai terbesar dan terkecil dari suatu fungsi, baik dalam rentang waktu tertentu maupun pada seluruh domain. Keduanya juga dikenal sebagai nilai ekstrim dan dari fungsi tersebut. Berikutlah cara menemukan nilai maksimum dan minimum dalam masalah turunan. Yang pertama, kita harus menentukan fungsi. Mulailah dengan mendefinisikan fungsi yang ingin dioptimalkan. Misalnya, jika kita ingin memaksimalkan keuntungan di mana kx sama dengan 100x kurang 5x kuadrat. X adalah jumlah barang yang ingin diproduksi. Yang kedua yaitu menghitung turunan pertama. Hitung turunan pertama dari fungsi tersebut untuk menemukan titik kritis. Untuk contoh di atas yaitu kxn x sama dengan 100 dikurang 10x. Yang ketiga, kita harus menemukan titik kritisnya. Setelah turunan pertama sama dengan 0 untuk menemukan titik kritis. 100 dikurang 10x sama dengan 0, di mana x sama dengan 10. 4. Kita harus menghitung turunan keduanya. Hitung turunan kedua untuk menemukan sifat titik kritis, apakah maksimum atau minimum. K-aksen x sama dengan min 10. Karena K-aksen 10 lebih kecil daripada 0, maka x10 adalah nilai titik maksimumnya. 5. Mengevaluasi fungsi di titik kritis. Itu K10, kita substitusi x sama dengan 10 ke persamaan yang pertama. Hasilnya yaitu K10 sama dengan 100 dikali 10 dikurang 5 kali 10 kuadrat. Hasilnya itu 1000 dikurang 500 sama dengan 500. Jadi keuntungan maksimum adalah 500 ketika 10 unit barang diproduksi. Nah, langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4x kuadrat dikurang 8x plus 24 ribu rupiah untuk tiap unitnya. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40 ribu rupiah untuk tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah, langkah pertama kita harus misalkan fx-nya itulah total biaya produksi dikali x unit, dan gx-nya itulah menyatakan harga jual x unit dalam satuan ribu rupiah, hx-nya menyatakan keuntungan atas penjualan. Maka bisa kita cari fx-nya itu x unit dikali harga biaya produksi. X dikali 4x kuadrat kurang 8x plus 24. Hasilnya adalah 4x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat plus 24x. Dan gx-nya adalah 40x. hx-nya yaitu harga jual dikurang total biaya produksi. 40x dikurang 4x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat plus 24x. Kurangnya bisa dibuka,
sehingga menjadi 40x dikurang 4x pangkat 3 plus 8x kuadrat dikurang 24x. Hasilnya min 4x pangkat 3 tambah 8x kuadrat tambah 16x. Nah, langkah selanjutnya adalah kita uji turunan pertama sama dengan 0 untuk mencari nilai titik kritisnya. H aksen X sama dengan 0, yaitu 0 sama dengan min 12x kuadrat plus 16x plus 16. Kedua ruas kita kalikan min 1/4, sehingga menjadi 0 sama dengan 3x kuadrat kurang 4x plus 4. Dari sini bisa kita faktorkan menjadi 3x plus 2 dan x kurang 2, dimana x sama dengan min 2/3 atau x sama dengan 2. Nah, kita uji turunan kedua untuk mencari nilainya maksimum atau minimum, yaitu H aksen X sama dengan min 24x plus 16. H aksen min 2/3 sama dengan 16 per 16, 16 tambah 16 sama dengan 32, dimana 32 itu adalah lebih besar daripada 0, sehingga titik tersebut adalah minimum. Lalu kita uji ke X, yang X sama dengan 2. H aksen 2 sama dengan min 48 ditambah 16 sama dengan min 32, dimana min 32 itu lebih kecil daripada 0, sehingga X sama dengan min 2 itulah titik maksimum. Kita substitusi X sama dengan 2 ke Hx, sehingga menjadi H2 sama dengan min 4 kali 2 pangkat 3 ditambah 8 2 kali 2 kuadrat ditambah 16 kali 2. Hasilnya menjadi min 4 kali 8 plus 8 kali 4 plus 32. Min 4 kali 8 tambah 8 kali 4 itu kan habis, jadi sehingga hasilnya adalah 32. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh adalah Rp32.000. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu kotak segi 4 akan dibuat dari selembar karton dengan panjang 24 cm dan lebar 9 cm. Dengan memotong segi 4 identik pada keempat pojok dan melipat ke atas sisinya, berapa volume maksimumnya? Nah, kita gambarkan dulu persegi panjangnya, yaitu dengan panjang 24 dan lebar 9 cm. Baru kita potong keempat sudutnya, segi 4 identik. Kita simbolkan keempat sudutnya itu menjadi X. Nah, sehingga kita bisa lipat seperti gambar itu menjadi sebuah bangun ruang di mana tutupnya tidak tertutup ya. Baru X-nya itu menjadi tingginya. Panjangnya dikurangi 2x sehingga menjadi 24 dikurang 2x, dan lebarnya juga dikurang 2x, yaitu 9 kurang 2x. Nah, kita cari interval x-nya. Di mana x itu tidak mungkin 0, karena tingginya tidak mungkin 0 kan, atau tidak, sama aja dengan tidak dipotong, tidak dilipat. Baru x-nya itu harus lebih kecil daripada 12 di panjangnya, karena nggak mungkin panjangnya itu adalah 0, dan begitu juga di lebarnya. X-nya itu tidak harus lebih kecil daripada 4,5. Jadi dari gambar tersebut bisa kita cari interval X-nya harus di atas 0 dan harus lebih kecil daripada 4,5. Nah, angka selanjutnya adalah kita cari dulu rumus volume bangun ruang tersebut, yaitu Vx sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjang adalah 24 dikurang 2x dikali 9 kurang 2x dikali x. X-nya bisa kita kalikan ke depan, jadi 24x dikurang 2x kuadrat dikali 9 dikurang 2x. Hasilnya adalah 216x dikurang 18x kuadrat dikurang 48x kuadrat ditambah 4x pangkat 3. Jadi volumenya adalah, volume dalam bentuk fungsinya adalah 4x pangkat 3 dikurang 66x kuadrat ditambah 216x. Baru kita uji turunan pertama sama dengan 0 untuk mencari nilai titik kritisnya. V aksen X sama dengan turunan pertamanya, yaitu 12x kuadrat dikurang 132x ditambah 216. Nah, 12-nya bisa kita keluarin, jadi 12 dikali x kuadrat kurang 11x plus 18 sama dengan 0. Kedua ruas bisa kita bagi 12 sehingga hasilnya menjadi x kuadrat dikurang 11x tambah 18 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan sehingga menjadi hasilnya x kurang 2 dikali x kurang 9 sama dengan 0.
Jadi kita bisa dapat nilai titik kritisnya. Yang pertama itu X sama dengan 0, 2, dan yang titik kritis kedua itu X sama dengan 9. Karena interval X-nya tadi harus lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 4,5, jadi X sama dengan 9 itu tidak termasuk ke dalam titik kritisnya. Baru kita uji turunan kedua, yaitu V aksen X sama dengan 24X kurang 132. Kita masukkan yang X sama dengan 2 ke turunan kedua. V aksen 2 sama dengan 48 kurang 132 sama dengan min 84. Yang dimana itulah lebih kecil daripada 0, maka nilai X sama dengan 2 merupakan titik maksimumnya. Kita substitusi X sama dengan 2 ke persamaan yang pertama, yaitu Vx. Jadi V2 sama dengan 4 kali 2 pangkat 3 dikurang 66 dikali 2 kuadrat plus 216 dikali 2. Hasilnya menjadi 32 dikurang 264 plus 432. Hasilnya adalah 200 cm pangkat 3. Jadi volume maksimum sebuah bangun ruang itu adalah 200 cm pangkat 3. C. Dalil L'Hospital dan teorema nilai rata-rata. Dalil L'Hospital. Aturan L'Hospital menyatakan bahwa jika limit X menuju C Fx sama dengan limit X menuju C Gx sama dengan 0 atau plus minus tak hingga G aksen X tidak sama dengan 0 untuk semua X di I dengan X tidak sama dengan C, dan limit X menuju C Fx per Gx sama dengan limit X menuju C F aksen X per Ge aksen X. Aturan L'Hospital menyatakan jika limit tak tentu dengan hasil 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, limit tersebut bisa diselesaikan dengan menurunkan pembilang dan penyebut dari fungsi limitnya, sehingga dapat diperoleh limit X menuju C Fx per Gx sama dengan limit X menuju C F aksen X per G aksen X, di mana F aksen X merupakan turunan dari Fx dan G aksen X merupakan turunan dari Gx. Jika nilai C dari fungsi yang diturunkan tidak ada, maka aturan L'Hospital tidak bisa digunakan. Bukti aturan L'Hospital. Dengan menggunakan teorema nilai rata-rata yang diperluas atau teorema nilai rata-rata Cauchy, aturan L'Hospital dapat dibuktikan. Jika F dan G merupakan dua fungsi kontinu pada interval AB dan diferensiabel pada interval AB, maka F aksen C per G aksen C sama dengan FB dikurang FA per GB dikurang GA, sehingga C termasuk dalam AB. Misalkan dua fungsi F dan G didefinisikan pada interval CB sedemikian rupa sehingga Fx menuju 0 dan Gx menuju 0 seperti X menuju C+. Namun F aksen X per G aksen X yang cenderung ke limit terhingga. Fungsi F dan G dapat diturunkan dan F aksen X dan G aksen X ada pada himpunan C, C tambah K, dan juga F aksen dan G aksen kontinu pada interval C, C tambah K. Dengan teorema nilai rata-rata Cauchy menyatakan bahwa ada C, K elemen C, C tambah K, sehingga F aksen CK per G aksen CK sama dengan F dikali C ditambah K dikurang F C. F aksen CK per G aksen CK sama dengan F C ditambah K dikurang FC per G CK dikurang GC sama dengan FCK per GCK. 2. Teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata menyatakan bahwa pada sembarang bagian kurva mulus terdapat paling tidak satu titik di mana turunan atau kemiringan kurva tersebut sama dengan atau sejajar terhadap rata-rata turunan bagian kurva tersebut. Teorema ini digunakan untuk membuktikan berbagai teorema lain dengan fungsi pada suatu selang yang mulai dengan anggapan tentang turunan pada titik-titik di selang tersebut. Sebagai contoh soal, yang pertama, limit X menuju C dari fungsi X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 per X dikurang 3 sama dengan titik-titik. Jika kita memasukkan X-nya 3, hasilnya bakalan 0 per 0, sehingga kita dapat menggunakan L'Hospital, yaitu limit X menuju 3 X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 per X dikurang 3 sama dengan limit X menuju 3 2X dikurang 8 ditambah 0 per 1 dikurang 0 sama dengan
limit X menuju 3, 2X kurang 8 sama dengan 2 dikali 3 kurang 8 sama dengan 6 dikurang 8 sama dengan minus 2. Soal berikutnya yaitu limit X menuju V per 4 cos 2X per sin X cos X sama dengan titik. Limit X menuju V per 4 cos 2X per sin X cos X sama dengan cos 2 dikali V per 4 per sin V per 4 cos V per 4, hasilnya adalah 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, maka bisa menggunakan dalil L'Hospital, yaitu limit X menuju V per 4 cos 2X per sin X cos X sama dengan limit X V per 4 dikurang 2 sin 2X per cos X ditambah sin X sama dengan min 2 sin 2 V per 4 per cos V per 4 ditambah sin V per 4 sama dengan min 2 dikali 1 per 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 sama dengan min 2 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan minus akar 2. Jawabannya adalah B. Terima kasih.